Tunggu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait regulasi dan kebijakan terkait pemerintahan digital. Pemerintahan digital adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Aspek regulasi dan kebijakan di dalamnya mencakup yang pertama, penyusunan aturan dan standar digital, yaitu pemerintah membuat peraturan hukum agar transformasi digital berjalan aman, efektif, dan sesuai hukum. Misalnya perlindungan data pribadi, keamanan cyber, dan interoperabilitas antar sistem. Pak, Yang bisa kedua, dibesarin nggak, Pak? kebijakan Di slideshow. eh, ketutup, Pak. Oke, dibesarkan saja kalau gitu. Ininya, yang garisnya ini aja digeser. Supaya besar dikit. Nah, yang tadi, Pak. Yang ininya, Ya. yang garisnya itu digeser. Supaya agak besar dikit tadi. Oke, silakan. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, kebijakan keterbukaan data atau open data. Itu pemerintah menerbitkan kebijakan agar data publik dapat diakses masyarakat secara transparan, mempermudah pengawasan, riset, dan inovasi. Kemudian yang ketiga, regulasi layanan publik digital. Layanan publik seperti perizinan, administrasi kependudukan, dan pertanahan diatur agar dapat diakses secara online dengan tata kelola yang jelas dan terstandar. Yang keempat, penyederhanaan proses birokrasi. Regulasi dibuat agar proses manual yang lama bisa dipangkas, dialihkan ke platform digital sehingga lebih cepat, murah, dan meminimalisir tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Dengan regulasi dan kebijakan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan digital tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga tunduk pada hukum, melindungi hak masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Ini salah satu contoh aplikasi, aplikasi dari Kementerian ATR BPN, yaitu Sentuh Tanahku. Hmm. Untuk terkait regulasi dan kebijakannya, eh, yang pertama itu terkait proses sistem pemerintahan berbasis elektronik ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Aplikasi ini merupakan dari upaya transformasi digital, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres tersebut. Perpres ini mendorong kementerian lembaga untuk mengembangkan layanan guna mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Kemudian yang kedua, sertifikat elektronik pertahanan. Sentuh Tanahku mendukung penerbitan sertifikat elektronik yang legalitas dan keamanannya diatur oleh Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023. Sertifikat elektronik ini juga tersimpan di brankas elektronik milik pemegang hak dan bisa dicetak ulang dengan kertas khusus yang disediakan kantor pertanahan. Kemudian yang ketiga, layanan informasi kantor pertanahan. Layanan informasi pertanahan termasuk melalui aplikasi digital seperti Tanahku diatur dalam Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2017 tentang layanan informasi kantor pertanahan. Kemudian yang keempat, standar data geospasial pertanahan. Untuk interoperabilitas dan akurasi peta pertanahan digital, ATR BPN menerbitkan Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2025 sebagai standar nasional informasi geospasial tematik pertanahan. Standar ini meliputi sistem koordinat, geodetik, struktur data spasial, penyajian layar digital, dan elemen tematik seperti hak atas tanah serta zona nilai tanah. Kemudian eh, terkait pengamanan barang milik negara, tanah digital.
Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, tahun 2020, diatur juga di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2007 Tahun 2021, terus PKS ATR BPN Kemenkeu tahun 2024. Kemudian kelebihan dan kekurangan aplikasi Sentuh Tanahku dari aksesibilitas. Kelebihannya bisa diakses kapan saja dari ponsel tanpa harus ke kantor BPN. Untuk kekurangannya bergantung pada internet dan server. Jika down tidak bisa digunakan. Untuk transparansi, proses pengurusan tanah lebih terbuka, bisa tracking berkas. Untuk kekurangan sendiri, tidak semua data pertanahan sudah masuk sistem digital. Untuk aspek kecepatan dan efisiensi, kelebihannya menghemat waktu dan biaya, proses lebih cepat. Kekurangannya, beberapa layanan masih butuh verifikasi manual di kantor. Untuk aspek legalitas dokumen, mendukung sertifikat elektronik yang sah. Kekurangannya, masyarakat yang belum paham digital bisa kesulitan memanfaatkannya. Untuk aspek teknologi geospasial, bisa lihat peta bidang tanah dan nilai digital. Kekurangannya, akurasi peta bisa berbeda jika data belum diperbarui. Kemudian untuk aspek keamanan dan privasi, kelebihannya memiliki barcode dan sistem verifikasi digital. Kekurangannya, risiko kebocoran data tetap ada, perlu proteksi berlapis. Kemudian untuk aspek user experience, kelebihannya fitur-fitur lengkap dalam satu aplikasi. Kekurangannya, antarmuka dan navigasi perlu terus disempurnakan agar lebih mudah digunakan semua kalangan. Sekian presentasi dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya regulasi tentang sentuh tanahku, gitu ya. Itu tadi dibilang kekurangannya. Kalau nggak update, ini lahan sawahnya sudah berubah jadi kebun atau jadi rumah-rumah gitu ya. Datanya masih lahan sawah berdasarkan geospasial tadi yang masih lama itu kekurangannya. Tapi kelebihannya adalah eh, apa pengurusan-pengurusan secara online yang diharapkan lebih cepat. Tapi pada implementasinya juga salah satu contoh yang ya apalagi soal pertanahan ya orang jarang sekali apa tahu persis gitu ya bagaimana tata caranya untuk mengurus baik manual maupun online itu banyak orang yang belum tahu. Ya, yang manual aja belum tahu apalagi online. Ya, salah satu contoh juga layanan OSS itu Pak ya, Bapak Ibu perizinan. Ya, ada OSS layanan perizinan online. Tapi ternyata di dalam implementasinya juga lama. Lamanya kenapa? Karena nggak ada tim SDM-nya yang bikin lama. Kalau aplikasinya oke gitu ya. Tadi termasuk sentuhan aku, tapi SDM-nya dari SDM penugasnya lama, dari SDM yang minta di ini pelanggannya juga lama, dua hal. Kalau di OSS, kenapa lama? Karena misalnya soal tambang, perizinan tambang. Eh, yang merekomendasikan adalah ISDM, eh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu membentuk tim lagi, verifikasi, turun lapangan. Ya, setelah itu baru mereka merekomendasikan apakah izin itu diperoleh atau diterima atau tidak. Ya, mungkin kasusnya sama dengan yang pertanahan tadi. Ya. Tata caranya dia nggak tahu gitu ya. Iya, harus ukur tanah lagi gitu ya, ke lapangan lagi gitu ya. Jadi dari sisi itu yang ternyata mau cepat itu tidak juga gitu ya, karena SDM-nya. Oke, makasih Pak Agung atas sharingnya. Berikut Ya. Dr. Ade, ya, silakan. Baik, Pak, mohon izin share screen. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing mengenai pemerintahan digital dalam aspek pengendalian. Untuk contoh yang saya ambil adalah aplikasi ASIK dalam bidang kesehatan. Jadi ASIK itu adalah aplikasi Sehat Indonesiaku, di mana aplikasi ini diluncurkan oleh Kemenkes yang merupakan instrumen pengendalian digital di bidang kesehatan karena berfungsi untuk monitoring, evaluasi, transparansi, dan pengawasan kinerja layanan publik. Aplikasi ASIK ini termasuk bentuk pengendalian dalam pemerintahan digital karena bisa melakukan monitoring kinerja layanan kesehatan. Jadi laporan data dari Fasiankes, yaitu dari Puskesmas, memungkinkan Kemenkes mengawasi pencapaian program kesehatan. Jadi Kemenkes itu bisa melihat semua laporan dari Fasiankes yang ada di Indonesia. Yang kedua, karena bisa melakukan pengawasan data secara real time, jadi datanya itu begitu diinput langsung masuk secara nasional, jadi tidak ada lagi alasan keterlambatan memasukkan data atau kalau misalnya ada kesalahan input itu bisa langsung terdeteksi. Yang ketiga, karena faktor akuntabilitas dan transparansi. Jadi dengan adanya ASIK ini mengurangi peluang manipulasi data, di mana kalau dulu datanya masih manual, masih tercatat di dalam kertas, dalam tabel-tabel, dalam album itu kalau mau meningkatkan persentase capaian biasanya ada manipulasi data. Nah, kalau misalnya sudah real dimasukkan setelah kegiatan, maka akan mengurangi peluang itu. Yang berikutnya, karena dasar evaluasi dan kebijakan, jadi laporan ini berfungsi sebagai feedback loop untuk menilai apakah program kesehatan yang dijalankan itu berjalan efektif, misalnya imunisasi. Dan nantinya kalau misalnya ada hal yang perlu diperbaiki, itu akan jadi dasar untuk perbaikan kebijakan berikutnya. Yang terakhir, karena merupakan bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, karena di dalamnya bisa datanya terintegrasi, bisa melakukan monitoring, evaluasi, dan adanya transparansi. Untuk kelebihan dari aplikasi ASIK ini, bagi tenaga kesehatan, pencatatan lebih cepat dan rapi dibanding manual, yaitu dengan buku register. Kemudian mengurangi duplikasi karena data pasien otomatis tersimpan di sistem. Jadi kalau mau masukkan data pasien di ASIK ini, dia langsung nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan atau NIK. Jadi tidak ada double nama. Kalaupun namanya sama, ternyata dari keluarga yang berbeda, bisa dilihat dari NIK-nya. Terus akses datanya secara real time. Misalnya riwayat imunisasi anak bisa dilihat langsung apakah dia sudah menerima imunisasi di usia 1 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Kemudian mendukung akuntabilitas karena semua tindakan tercatat digital. Jadi tidak ada lagi misal ada kasus campak, terus mau dicari tahu apakah anak ini sudah sempat mendapatkan imunisasi campak, itu bisa langsung dilihat di aplikasi ASIK dan memudahkan laporan rutin, misalnya laporan bulanan imunisasi, gizi, kesehatan ibu dan anak. Karena kalau dari Puskesmas sendiri ada banyak sekali program dan itu programnya dilaporkan setiap bulan. Jadi kalau misalnya ada aplikasi ASIK ini terintegrasi jadi satu, itu diharapkan laporan bulanannya itu bisa masuk secara rutin ke Dinas Kesehatan karena sudah ada di dalam satu aplikasi. Kelebihan bagi pemerintah, monitoring nasional terintegrasi, jadi data kesehatan terkumpul di pusat, kemudian meningkatkan akurasi data dibanding laporan manual yang sering terlambat. Sebagai dasar kebijakan berbasis data, misalnya deteksi cepat daerah dengan cakupan imunisasi rendah. Jadi dari aplikasi ASIK ini, Kemenkes bisa melihat di mana daerah yang cakupan imunisasinya rendah dan bisa mengambil kebijakan apa tindak lanjutnya, apakah membuat program-program tertentu di daerah tertentu untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program kesehatan dan mendukung transformasi digital sesuai agenda SPBE dan Smart ASN. Untuk kekurangannya, bagi tenaga kesehatan akan jadi beban kerja tambahan kalau SDM-nya terbatas. Jadi selain harus melayani pasien, juga dikejar dengan inputan data karena jumlah jumlah penerima program itu ada ribuan. Kemudian ketergantungan pada jaringan internet dan perangkat. Kalau sinyalnya buruk atau lagi mati lampu, itu inputnya jadi terhambat. Kemudian tenaga kesehatan butuh literasi digital karena tidak semua nakes terbiasa dengan aplikasi. Jadi memang perlu belajar dulu cara menginput di aplikasinya.
Lalu ada potensi error sistem, nge-lag atau data tidak tersimpan atau bahkan aplikasi down. Kalau misalnya kemarin pernah terjadi aplikasi down itu sampai 1 bulan tidak ada inputan, itu akan menghambat proses pelaporan. Kemudian waktu input bisa memakan waktu lama bila pasien banyak, tapi hanya sedikit petugas yang tersedia. Kekurangan bagi pemerintah, perlu biaya besar untuk server, pengembangan, pelatihan, dan pemeliharaan sistem. Untuk aplikasi ASIK ini sendiri, ada banyak kali sudah melakukan Zoom, pelatihan, dan sebagainya karena memang perlu banyak kali paparan supaya orang bisa paham cara penggunaannya. Kemudian ketergantungan pada infrastruktur, terutama untuk daerah tertinggal. Lalu ada resiko keamanan dan privasi data pasien bila sistem tidak dilindungi dengan baik, bisa jadi datanya bocor. Ketidakseragaman kualitas input, kalau misalnya nakesnya tidak konsisten dengan cara pengisian data, nanti kualitas laporannya akan menurun dan butuh koordinasi lintas level, puskesmas, dinas kesehatan kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat agar sistemnya tidak tumpang tindih. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya. Asik. Udah dipakai berarti ya di kesehatannya. Iya, Pak, tapi baru mulai bulan kemarin kayaknya aktifnya. Hmm, iya. Cuman nih kalau untuk daerah-daerah yang jauh dari kota itu agak sulit juga ya. Ya, daerah di Lambunu misalnya yang daerah yang ujung gitu ya. Atau di daerah nggak tahu puskesmas ada yang di ujung gunung nggak gitu ya. Yang di daerah jauh-jauh dari Parigi. Tapi kalau yang di pinggir jalan raya pasti terakomodasi ya, ini. Nah itu eh, yang barusan bisa jadi aktualisasi loh, ya penerapan aplikasi asik. Kan selama ini mungkin banyak tidak semua teman-teman tahu tentang eh, implementasi asik gitu. Ya. Dibuat aktualisasi untuk teman-teman yang di puskesmas. Boleh. Oke. Mengaktifkan aplikasi gitu. Karena saya ingat di angkatan satu itu dia mengaktifkan aplikasi pusat gitu terkait dengan penyakit apa gitu, terkait dengan laporan terhadap penyakit apa ininya eh, ke kabupaten kota. Data itu dia minta dari kabupaten kota karena dia dinas kesehatan provinsi menggunakan data itu untuk penyakit apa gitu saya lupa untuk monitoring beberapa penyakit gitu terkait dengan kabupaten kota. Jadi kabupaten kota tiap bulan ngirim apa yang terjadi itu suka lambat gitu ya. Akhirnya dia buat itu supaya cepat gimana dia yang mengoperasikan operatornya untuk provinsi. Jadi dia bentuk tim operator kabupaten kota, kemudian dia yang di provinsi. Ya, untuk salah satu ini apa namanya ya? Saya penasaran, saya buka dulu. Ini Bu Dokter. Tapi dia ini di dinas kesehatan, bukan bukan ini. Nanti itu Bang. Optimalisasi penarikan data screening diabetes dari aplikasi Sehat Indonesia Klasik tuh sesuai standar operasional prosedur. Jadi dia ambil dari satu anu ya, satu penyakit ya. Ya, sesuai standar operasional prosedur di seksi penyakit tidak menular kesehatan.
Kalau saya tadi cuma ingat-ingat, saya nggak tahu gitu. Makanya penasaran, ini kayaknya bimbinganku ini gitu ya. Untuk adik-adik yang lain, pasti di OPD-nya juga ada aplikasi-aplikasi yang dari pusat yang belum terperhatikan. Ya, oke, ini salah. Oke, lanjut ke Ibu Fatma, silakan. Iya, izin share screen, Pak. Mobilitasnya orang Parigi itu tinggi sekali loh ya, ke Palu itu. Parigi Palu itu sehingga Parigi itu kalau mau jadi kota besar agak sulit karena orang-orangnya kalau mau belanja ke Palu kan. Mobilitasnya tuh. Iya, malah kalau nanggung kan istilahnya gitu ya. Sekali jalan-jalan hari Sabtu gitu ya. Sabtu pagi berangkat, nanti sore pulang. Sudah dapat itu semua ya, sudah penuh itu tas tas belanja. Kalau di Pariginya kecuali yang jauh-jauh sekali di Tinombo sana, apa? Mautong, nah itu jauh ya. Yang Parigi maksud saya dekat-dekat Parigi, mobilitasnya cenderung ke Palu. Kenapa Bu Fatma? Ya, habis Bu Fatma, Bu Safira ya disiapkan memang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing tentang aktivitas digital. Next, slide. Aktivitas digital biasa diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan dengan bantuan perangkat digital seperti smartphone, laptop, tablet, atau komputer, dan menggunakan jaringan internet maupun aplikasi digital. Contoh aktivitas digital ada 6. Yang pertama, komunikasi online seperti chatting, video call, email, media sosial. Yang kedua, belajar dan bekerja digital seperti e-learning, rapat online, kerja jarak jauh. Yang ketiga, transaksi digital seperti belanja online, pembayaran casual, e-wallet, mobile banking. Yang keempat, hubungan digital seperti menonton film, serial streaming, bermain game online, mendengarkan musik. Yang kelima, konten digital seperti membuat dan berbagi foto, video, tulisan di media sosial atau platform lain. Yang keenam, layanan publik digital, mengurus administrasi melalui aplikasi pemerintahan, e-health atau e-ticketing. Aktivitas digital saya ambil di sini M-banking. M-banking, kelebihan transaksi digital M-banking yang pertama itu praktis dan cepat. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke bank. Proses transfer, pembayaran hingga pembelian hanya butuh hitungan detik. Efisiensi biaya, mengurangi biaya transportasi, kertas, misalnya cetak atau slip.
dan waktu antri. Banyak promo atau biaya transaksi yang lebih murah. Aksibilitas luas memungkinkan masyarakat di daerah jauh tetap bisa bertransaksi, mendukung inklusif keuangan. Fitur lengkap bisa untuk transfer, pembayaran tagihan, investasi top up e-wallet hingga cicilan. Notifikasi real time memudahkan pengawasan keuangan. Kekurangannya, ketergantungan pada teknologi, membutuhkan koneksi internet dan perangkat seperti HP atau komputer. Jika sistem error atau si online, contoh pengajuan kredit tertentu masih butuh tatap muka, tidak ada interaksi langsung dengan petugas bank. Server down, transaksi bisa terhambat. Resiko keamanan, potensi penipuan online, phishing atau peretasan jika pengguna kurang hati-hati. Masih ada kasus data bocor atau akun disalahgunakan. Kekurangan yang ketiga, kekurangan literasi digital. Tidak semua masyarakat memahami cara menggunakan layanan digital m-banking. Bisa terjadi kesalahan input atau salah nomor rekening atau salah nominal. Kekurangan yang terakhir itu biaya terlindungi. Beberapa bank atau aplikasi masih menggunakan biaya administrasi, transfer antara bank atau ke e-wallet tertentu bisa lebih mahal. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Fatma ya. Tentang aktivitas digital banyak dicontohkan, ya mulai dari tiket, dompet digital, kemudian dan lainnya, dan yang difokuskan ke m-banking. Jadi supaya kita lebih hati-hati di m-bankingnya untuk operasional saja, nggak usah banyak-banyak uang yang di m-banking. Kalau mau nyimpen di rekening yang lain, ya, ya itu pun zamannya ini, zamannya Bapak pernah ATM tertelan itu loh. Ya, ini sebelum m-banking ya, ATM tertelan. Nah, kan ada modus penipuan itu kan. Misalnya ATM kita ngada di ATM-nya itu di mesin ATM, terus ada orang baik yang menolong, orang yang berpura-pura baik menolong. Karena kita gugup, langsung dia tanya, coba Bapak ulangi lagi nomor PIN-nya gitu, mungkin bisa keluar gitu ya. Itu saya, itu korbannya. Jadi gitu. Coba Bapak ulangi lagi nomor PIN-nya, barangkali bisa keluar. Karena saya gugup, jadi saya tindis lagi nomor PIN-ku. Dia lihat. Eh, Setelah itu kan lapor gitu ya ke bank. Jadi saya meninggalkan ATM. Habis uangnya. Iya. Jadi itu kita sudah antisipasi sih uang operasional, tapi ya bagaimanapun namanya kehilangan apa, ya rasa kehilangan, tahulah kita kehilangan sesuatu ya. Sedih, sedih juga gitu. Oke, itu apalagi sekarang yang lebih canggih lagi ya. Nah, ini ada ini teman, kan saya di perumahan dosen ya. Teman dosen ini kan buat jurnal, bayarannya kan mahal-mahal ya kalau Scopus itu. Yang Q1 itu dengan Scopus itu hampir 40 jutaan. Nah, mungkin teman ini punya 3 tulisan, mengajukan 3 tulisan di Scopus. Kemudian dia mengaku dari pihak jurnal minta untuk mentransfer uangnya gitu ya. Ditransfer sampai 4 kali. Pokoknya total hampir 150 jutaan. Ya ternyata dicek kembali, ya ternyata dari Scopus sendiri tidak minta gitu ya. Itu juga phishing tadi itu ya, penipuan-penipuan yang terjadi saat ini. Ya, untuk kita lebih hati-hati.
Tapi untuk adik-adik milenial ini pasti banyak tahu lah ya antisipasinya gitu daripada orang tua gitu ya. Generasi milenial ini tahunya hanya WA sama nelpon. Untuk pengamanan dan sebagainya ya minta ampun ya. Nggak bisa. Oke, lanjut ke Ibu Safira. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Ya, sudah terlihat. Oke, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam. menjelaskan terkait aktivitas digital. Jadi dalam mewujudkan salah satu strategi Indonesia, yaitu Indonesia Digital Nation, terdapat 3 pilar, yaitu pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Salah satunya yaitu adalah pilar masyarakat digital. Pilar masyarakat digital ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang melek dan aktif dalam menggunakan teknologi digital. Karena semakin ke sini yang kita tahu bahwa perubahan zaman semakin menuju ke era teknologi. Jadi salah satu upayanya yaitu aktivitas digital, di mana aktivitas digital ini merupakan segala bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan bantuan teknologi, entah itu seperti transaksi keuangan, ekonomi, pendidikan, ataupun hiburan. Dan ada pun salah satu aktivitas digital yang populer di masyarakat yaitu adalah penggunaan GoPay. GoPay merupakan anak perusahaan dari Gojek yang bergerak di bidang teknologi finansial, dan layanan utama GoPay sendiri itu adalah dompet elektronik. Dan GoPay ini sendiri memiliki kontribusi dan telah dipercaya sebagai aktivitas digital masyarakat sehari-hari dalam mendorong inklusi keuangan digital, mendukung UMKM Go Digital, hingga pengintegrasian terhadap layanan publik. Jadi GoPay ini sudah terintegrasi dengan pelayanan publik mulai dari pengisian pulsa, pengisian pembayaran BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, kemudian pembayaran PLN, pembayaran listrik, pembayaran hiburan, misalnya kalau ada teman-teman yang pakai Netflix, seperti itu. Nah, GoPay sendiri itu memiliki banyak fitur ataupun fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu ada namanya GoPay Later. Jadi GoPay Later ini itu adalah eh, cicilan untuk membantu masyarakat dalam menyicil. Kemudian ada GoPay Pinjaman, ini untuk digunakan jika kita ingin meminjam secara tunai. Kemudian ada Go Tagihan, ini untuk tagihan sehari-hari. Kemudian ada Go Investasi jika kita tertarik untuk berinvestasi entah itu di emas ataupun dimanapun. Kemudian ada Moka. Moka ini salah satu layanan kasir online. Kemudian ada Mitrans, ini salah satu solusi pembayaran transaksi online. Dan ada GoModal. GoModal ini untuk para bisnis ataupun UMKM yang ingin meminjam modal. Jadi namanya GoModal. Tetapi induk utamanya yaitu GoPay sebagai e-wallet ataupun dompet elektronik. Adapun kelebihan dari penggunaan aplikasi GoPay ini sendiri, yang pertama sudah terintegrasi dengan ekosistem digital, terutama dengan layanan publik. Jadi hanya dalam satu aplikasi kita sudah bisa membeli pulsa, kuota, membayar BPJS, membayar tagihan hiburan, ataupun membayar listrik. Kemudian mudah dan praktis digunakan karena ini hanya bermodalkan HP dan internet saja. Dan yang ketiga, fiturnya lengkap. Di GoPay ini sendiri pun seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu memiliki banyak fitur dan bisa membantu masyarakat sehari-hari untuk melaksanakan aktivitasnya. Yang keempat, sudah terintegrasi dengan keamanan digital, sudah dilengkapi dengan PIN dan password. Kemudian yang kelima, banyak promo dan cashback. Jadi di aplikasi GoPay sendiri itu sudah memiliki banyak promo ketika kita membayar, biasa terdapat potongan diskon ataupun sebagainya.
Tetapi ada pun kekurangan dari penggunaan aplikasi GoPay ini sendiri. Yang pertama, masyarakat jadi ketergantungan pada handphone. Jadinya ketika kita ingin bertransaksi di luar karena sudah ketergantungan di handphone sudah ada GoPay, jadi biasanya kita lupa bawa dompet. Nah, ketika lupa bawa dompet, tetapi ketika kita juga lupa bawa handphone, kita tidak bisa melakukan transaksi apapun. Kemudian yang kedua, terdapat biaya dan limit transaksi. Berbeda dengan yang namanya M-Banking, kalau M-Banking itu kan tidak ada limit transaksi, tidak ada limit penyimpanan dana sebesar berapa. Sedangkan di aplikasi GoPay ini sendiri itu ada eh, limitnya sekitar 2 sampai 20 juta saja. Kemudian yang ketiga, risiko penipuan online, eh, terutama seperti phishing, ataupun kalau misalnya ada hacker itu kan sangat mudah untuk melakukan penipuan online. Kemudian yang keempat, butuh jaringan internet. Nah, ini kekurangannya karena GoPay sendiri belum bisa dijalankan secara offline, jadi butuh jaringan internet. Jadinya ketika ada daerah yang kurang jaringan internetnya, ketika kita mau melakukan transaksi, itu kurang efektif. Kemudian yang terakhir, belum semua masyarakat mengetahui penggunaan GoPay, terutama masyarakat di daerah. Padahal ini sebenarnya GoPay itu berkontribusi dalam mewujudkan UMKM Go Digital. Jadi semua UMKM itu disarankan untuk sekarang berbayar, transaksi pembayarannya itu lewat digital, apa-apa itu lewat digital. Jadi eh, belum sampai belum sampai pemahaman terkait penggunaan aplikasi ini ke semua masyarakat di Indonesia seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang GoPay ini banyak digunakan anak muda ya, ya karena terbiasa dengan transaksi-transaksi online gitu ya, sehingga sangat membantu untuk adik-adik dalam hal apa saja ya. Dalam dan saya baru tahu juga kalau GoPay itu macam-macam gitu fitur-fiturnya tadi gitu. Dan pembelajaran untuk kita ternyata macam-macam sampai go modal ada gitu ya. Ya, cuman nggak tahu seperti M-Banking itu apa yang pinjaman ya semacam pinjaman pinjaman itu yang online pokoknya ya terkait dengan pinjaman-pinjaman biasanya bunganya besar. Iya, biasanya itu kekurangannya juga sehingga kita berupaya tidak meminjam dana melalui ini GoPay atau lainnya gitu ya karena bunganya sangat besar nanti bunga berbunga gitu ya sebisanya kita pinjam uang sama orang tua saja ya kalau sama orang tua itu enak gitu ya dikembaliin ya syukur nggak dikembalikan nggak apa-apa gitu ya karena namanya orang tua ini kasih sepanjang jalan gitu ya. Ya tapi kalau dikembalikan itu lebih senangnya itu nilai tanggung jawabnya itu kalau saya sebagai orang tua kalau anak-anak itu sportif ya pinjam dan dia mengembalikan itu saya bangga dan berarti anak-anak ini tanggung jawab dengan apa yang ya komitmennya dia namanya pinjam harus dikembaliin walaupun sama orang tuanya itu orang tua senang sekali ya. Eh, Kalau mau ngasih sebetulnya bisa gitu ya tapi demi nilai tanggung jawab itu sehingga orang tua tetap menagih gitu saya biasa mengingatkan iya untuk anak-anak misalnya walaupun di sisi lain juga memberi ya namanya anak. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Eh, Kita istirahat dulu karena waktu sudah maghrib dan kita ketemu lagi di jam 19.30 atau 7.30 malam. Makasih dan sesi ini kita tutup dulu. Kita lanjut sebentar malam. Ini sudah malam. Oke, saya live dulu adik-adik. Silakan istirahat sejenak. Terima kasih, Pak.
Keluar keluar room kayaknya. Leave Pak meeting. Ketua keluar room kah? Woi, sakit dada aku. Boleh kita keluar dulu guys. Saya stop record dulu.